Penagih hutang di Ciputat, Tangerang Selatan tewas di tangan pedagang gorengan. Korban dibacok. Menyusul cekcok keduanya lantaran tersangka tak bisa membayar tagihan utang Rp350.000. Perkara utang Rp350.000, nyawa manusia melayang sia-sia. Di sebuah rumah kontrakan di wilayah Serua Ciputat, Tangerang Selatan inilah saksi bisunya. Seorang penagih utang tewas usai berduel dengan nasabahnya yang berprofesi sebagai pedagang gorengan. Antara keduanya terdengar saling berteriak hingga menarik perhatian warga. Namun naas, saat tetangga datang menghampiri lokasi rumah kontrakan, penagih utang berusia 22 tahun itu sudah terkapar. Ya awalnya kan ada ya kayak bank keliling gitu datang ke sini, terus tiba-tiba ya cekcok, terus ya langsung ribut lah di situ. Terus yang itu ngeluarin senjata tajam yang tukang gorengan. Ya ngadulah itu bacok-bacokan kayak gitu. Ya, peristiwa berdarah itu bermula kala korban bernama Mamora Siregar mendatangi rumah kontrakan nasabahnya bernama Cucu Samsudin berusia 38 tahun untuk menagih utang sebesar Rp350.000. Tersangka yang pada saat itu sedang mempersiapkan dagangan gorengan menjelaskan belum bisa membayar karena belum ada uang dan meminta tenggat waktu untuk melunasi utangnya. Kesal atas jawaban tersebut, korban yang berusia 22 tahun itu berkata kasar dan memukul kepala tersangka. Bukannya jalan keluar yang didapat, cekcok keduanya berujung pada duel 1 lawan 1. Pertikaian mereka diperparah dengan keberadaan pisau di lantai yang langsung diambil korban, namun berbalik serangan dari tersangka yang mengambil sebilah parang di belakang rumah hingga korban tewas di lokasi. Warga yang datang lantas segera melapor polisi. MS, korban yang meninggal ini, mengambil pisau terlebih dahulu, kemudian menyabet daripada bagian tubuh daripada CS tersebut. Kemudian CS ini juga memang parang ada di situ, mengambil kemudian langsung menebas bagian depan yang akhirnya kena leher. Pedagang gorengan yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena luka bacok di bagian tangan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bilah senjata tajam jenis golok dan pisau, serta pakaian korban yang berlumuran darah. Tersangka sudah diamankan dibawa dari rumah sakit, dibawa ke Polsek Ciputat Timur dan dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dan kita lihat juga pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Utang memang acap membuat orang yang terlilit mengalami stres bukan kepalang. Tapi bagaimanapun, utang menjadi kewajiban yang harus dibayar sesuai jatuh tempo. Namun karena emosi yang menyebabkan hilangnya nyawa, bukan cuma utang yang kini harus dilunasi, tapi lebih dari itu, tersangka harus membayarnya dengan kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.